Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan yang terhormat Ibu Sari sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Filsafat Spiritualisme Kuno dan Filsafat Pendidikan Klasik menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat pendidikan Islam. Nah, di mana filsafat adalah cara berpikir sistematis, kritis, logis, dan spekulatif, sedangkan pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan dasar intelektual dan emosional. Maka filsafat pendidikan Islam itu berisi perenungan-perenungan mengenai apa sesungguhnya pendidikan Islam itu dan bagaimana usaha-usaha pendidikan dilaksanakan agar berhasil sesuai dengan hukum-hukum Islam. Tujuan utamanya tentunya untuk membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan beramal. Nah, di mana filsafat ini terdapat filsafat spiritualisme kuno di wilayah timur eh, menekankan bahwa hidup memiliki dimensi imaterial atau orang yang menentukan tujuan hidup. Nah, Hindu di sini adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali berulang dalam bentuk manusia atau binatang sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa univers atau reinkarnasi. Karena tersebut pada akhirnya akan menentukan status seseorang sebagai anggota suatu kasta. Nah, kemudian di sini juga ada Buddha yang fokusnya pada meditasi. Pencetus agama Buddha ialah Siddhartha Gautama sebagai akibat dari ketidakpuasannya terhadap penjelasan para guru Hinduisme tentang kejahatan yang sering menimpa manusia. Nah, selanjutnya di sini ada di Tiongkok atau Taoisme yang mengajarkan hidup selaras. Makna filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Nah, di sini selanjutnya selanjutnya di Jepang yaitu Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk masyarakat Jepang ya sejak abad 19. Shinto ini telah mendapat status agama resmi negara. Tentunya yang menitik beratkan pada pemujaan alam dan pemujaan leluhur. Agama Shinto memiliki banyak upacara keagamaan baik. Di sini ada filsafat spiritualisme kuno, Timur Tengah, dan Barat. Di Timur Tengah, contohnya, Yahudi berasal dari nama seorang putra Yakub, Yahuda, putra keempat dari 12 orang bersaudara. Nah, pemikiran-pemikiran ini muncul sekitar 1000 sampai 150 sebelum Masehi. Kemudian juga ada Kristen, pengikut agama Kristen pada waktu itu tidak ubahnya seperti pengikut agama lain, yaitu dari golongan rakyat jelata. Setelah berkembang, pengikutnya pun merambah ke kalangan atas, ahli pikir atau filosof, dan kemudian para pemikir. Atas kemajuannya, zaman ini disebut zaman patristik. Baik, di sini yang terakhir ya, ada Romawi dan Yunani atau antroposisme, di mana antroposisme ini merupakan suatu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan atau pencipta dengan sifat-sifat yang ada pada manusia yang diciptakan. Paham ini muncul pada zaman patristik dan skolastik. Pada akhir zaman kuno atau zaman pertama, filsafat barat yang dikuasai oleh pemikiran Kristiani. Pada periode ini, filsafat diajarkan di sekolah-sekolah, biara-biara, dan universitas. Aliran-aliran filsafat yang mempunyai pengaruh sangat besar di Roma adalah pertama epistemologi yang dimotori oleh Epicurus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pandangan para filsuf tentang pendidikan, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pertama, menurut Socrates, pendidikan dipandang sebagai sebuah dialog. Artinya, pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian ilmu dari guru ke murid, tetapi lebih kepada proses menggali pengetahuan dari dalam diri siswa. Socrates menggunakan metode
Maiotika atau metode tanya jawab, di mana guru berperan seperti bidan yang membantu siswa menemukan pemahamannya sendiri. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pengetahuan adalah kebaikan. Jadi, seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang baik, maka ia akan bertindak baik. Dan yang terpenting, kesadaran bahwa kita belum tahu apa-apa merupakan awal dari kebijaksanaan. Selanjutnya, menurut Plato, pendidikan merupakan proses pembalikan jiwa. Maksudnya adalah pendidikan membantu manusia beralih dari ketidaktahuan menuju pemahaman akan kebenaran. Plato menjelaskan bahwa pendidikan mengarahkan manusia dari dunia yang bersifat indrawi menuju dunia ide atau kebenaran sejati. Ia juga membagi tahapan pendidikan berdasarkan usia, mulai dari pembentukan moral dan fisik di usia muda hingga akhirnya mencapai tahap tertinggi yang sebagai pemimpin yang bijaksana. Dengan demikian, pendidikan menurut Plato bertujuan membentuk manusia yang mampu memahami kebenaran dan menjalani kehidupan yang bijak. Terakhir nih, menurut Aristoteles, pendidikan lebih menekankan pada pengalaman nyata atau empiris. Artinya, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Ia juga menekankan pentingnya pembiasaan atau habituasi, di mana karakter seorang dibentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, Aristoteles mengenalkan konsep jalan tengah atau golden mean, yaitu sikap tidak berlebihan dalam bertindak. Dan tujuan akhir pendidikan menurutnya adalah mencapai kebahagiaan sejati atau eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik dan penuh makna. Sekarang giliran saya yang merangkum apa sih yang membedakan ketiga raksasa filsafat ini dan di mana titik temu mereka. Kalau kita lihat perbedaannya, Socrates itu fokus pada kesadaran kritis. Beliau menggunakan metode dialektis atau dialog untuk membentuk moralitas individu yang kuat. Plato agak beda, dia lebih ke arah visi ideal atau dunia ide. Makanya metodenya sangat tahapan sistematis karena tujuannya jelas, yaitu mencetak pemimpin yang bijaksana. Sedangkan Aristoteles lebih membumi dengan fokus pada pengalaman nyata. Metodenya bersifat empiris atau pembiasaan karena tujuan akhirnya adalah eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Tapi meskipun jalan mereka berbeda-beda, mereka punya persamaan yang fundamental atau yang sama. Yang pertama, ketiganya sepakat bahwa pendidikan adalah alat utama untuk membentuk manusia seutuhnya. Selain itu, mereka memandang pendidikan bukan cuma urusan pribadi, tapi merupakan tanggung jawab negara dan sosial. Sebagai penutup dari presentasi kelompok 2, ada beberapa poin yang kita bisa bawa pulang. Yang pertama, fondasi pendidikan yang kita kenal sekarang menekankan dimensi rohani, etika, intelektual, berakar kuat dari filsafat spiritualisme kuno dan pemikiran klasik ini. Kedua, kita belajar dari Socrates tentang pentingnya kesadaran kritis melalui dialog. Dari Plato, kita belajar mengarahkan jiwa menuju kebenaran untuk melahirkan kepemimpinan yang bijak. Dari Aristoteles, kita diingatkan bahwa karakter dibentuk melalui pengalaman nyata dan kebiasaan baik. Intinya teman-teman, meskipun metodenya beragam, visi mereka itu satu. Pendidikan adalah sarana untuk membentuk manusia paripurna demi menciptakan masyarakat yang adil dan berkeutamaan. Mungkin ini saja yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.